Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jeki Bristoni kembali di Bedah Bakat 34 Bakat di Talent Mapping. Saya akan membedah bakat includer, dan bakat includer ini kita lihat kondisinya adalah, gambarannya adalah orang-orang yang memang suka cenderung untuk menerima semua orang. Dan selalu berusaha agar semua orang mempunyai rasa memiliki dalam kelompok. Nah, ini orang-orang yang selalu ingin bersama, rame-rame gitu ya, memperbesar kelompok atau komunitas. Dan inilah filosofi pandangan hidupnya, bagaimana semakin besar kelompok atau komunitas yang ada pada dia. Kemudian memberikan perhatian pada siapapun yang merasa terasing dan berusaha membuat mereka merasa diterima dalam sebuah kelompok atau komunitas. Dan baginya membuat semua orang merasa bagian dari kelompok itu adalah sangat penting, karena semua orang akan merasakan manfaat dari dukungan sesama mereka. Kemudian kita semua sama-sama penting. Jadi tidak ada seorang pun yang boleh diabaikan. Ini sahabat bakat Talent Mapping semua yang berbahagia. Seorang pribadi yang menerima orang lain, mereka peka terhadap apa yang tersisih tadi, bertindak menyatukan dalam sebuah tim, merekrut ya, pribadi yang sangat senang berkumpul dan berkelompok. Sekali lagi, merasa berenergi kalau mereka ada di tengah-tengah kelompok itu, senang memperbesar kelompok, mengajak orang lain gitu kan. Dan core strength-nya adalah memelihara kelompok. Orang-orang yang berada di organisasi yang memang banyak dalam sebuah komunitas, dan dia adalah penggerak utama, seperti itu. Bagaimana komunitas atau sebuah kelompok itu menjadi besar gitu. Ini memiliki peran-peran utama di sini sebagai seorang bakat yang berbakat includer. Sahabat Talent Mapping yang berbahagia, apa potensi kekuatan yang mungkin ada pada orang yang memiliki bakat includer? Kita akan cek. Yang pertama, mediating. Mediating adalah pelibatan diri untuk menjadi penengah bagi kelompok yang bertikai. Misalnya, dia bakat harmoni akan berkolaborasi menggunakan bersama dengan bakat includer tadi, maupun empati. Lalu ada juga negotiating. Negotiating ini membuat seseorang mendapatkan kesepakatan antara kelompok yang bertikai, begitu. Dan di sini ada bakat includer, harmoni maupun responsibility. Dan selanjutnya ada teaching. Teaching adalah kegiatan mengajar, menyampaikan ilmu pada orang lain atau kelompok ya. Di sini bakat includer berdinamika dengan bakat input maupun communication. Ada juga mentoring. Mentoring mengajar seorang yang berada di bawah kendali dia. Di sini bakat includer maupun bakat developer dan responsibility berperan. Dan selanjutnya adalah training. Training adalah melatih ilmu, keterampilan ya, dan pengetahuan seseorang ya agar mencapai hasil yang maksimal. Di sini bakat includer bersama bakat developer dan bakat maximizer. Lalu yang selanjutnya adalah marketing. Nah, orang-orang yang membuat dan menyusun langkah-langkah promosi agar produk yang diminati tadi bisa dinikmati oleh masyarakat, bahkan diminati ya, bahasanya disenangi. Dan di sini ada bakat includer, signifikan maupun strategi. Dan selanjutnya adalah advertising. Advertising ini orang yang membuat promosi produk. Jadi orang membuat promosi produk dengan ide-idenya. Beda sama marketing tadi yang pemasaran ya. Dan di sini bakat yang berperan adalah includer, kemudian ideation maupun signifikan. Lalu ada publishing. Publishing ini kegiatan memberitakan, mempublikkan ya, memberitakan produk atau jasa ke media massa
Jadi ada 3 bakat yang berperan, bakat includer, signifikan maupun communication. Baik sahabat talent mapping yang berbahagia, apakah itu ada pada diri Anda? Bisa terlihat dari kebiasaan keseharian, kegiatan-kegiatannya, dan kita lihat apa tipe kekuatannya nih. Tipe kekuatan orang yang memiliki potensi kekuatan yang saya sebutkan tadi, ada mediator ya, mediator, orang-orang yang memberi mediasi atau memfasilitasi tadi, mediating dengan negotiating untuk potensi kekuatannya. Kemudian edukator, dari situ kita lihat dari training, teaching, mentoring ya. Kemudian ada juga tipe kekuatan marketer dengan potensi kekuatannya marketing, advertising, publishing. Di sini orang-orang mediator, orang-orang edukator maupun orang-orang marketer. Jadi perannya banyak juga ya tipe kekuatan yang didapat. Nah, lalu contoh peran atau profesinya apa bagi pemilik bakat includer yang kuat ini? Ya, salah satunya adalah sebagai pengajar atau guru, ustadz gitu ya. Dia memiliki komunitas yang banyak pengikutnya misalnya kan. Kemudian pembina komunitas, kemudian juga motivator kelompok. Ada juga wakil suara minoritas dengan keberpihakannya atau perlakuan kepada orang-orang yang tersisihkan tadi, mereka mengambil hati dan bisa menjadi wakil suara minoritas maupun pemimpin kelompok dengan latar budaya yang beragam. Bisa juga mentor bagi orang-orang yang baru bergabung dalam sebuah tim, organisasi, dan ada juga sebagai marketing. Nah, sahabat talent mapping yang berbahagia, di bakat includer, jika bakat kita lemah, ada beberapa treatment lah yang mungkin bisa kita lakukan. Kita tidak terlalu tertarik akan kegiatan komunitas ya, yang berkumpul, yang rame-rame gitu ya, mengedepankan kebersamaan dan kelompok. Tapi kita cenderung sendiri gitu. Lalu carilah cara atau berpartnerlah kepada orang-orang yang memiliki bakat includer kuat ya, agar bisa membantu orang lain atau menciptakan konsumen yang loyal begitu. Jadi jika memiliki bakat includer yang lemah, ada sedikit yang mungkin bisa kita latih ya, memahami kepentingan kita bahwa kita harus bersama, harus bisa berada dalam sebuah komunitas walaupun kita tidak terlalu berperan banyak di dalamnya misalnya kan. Mungkin itu yang bisa dibahas dalam bakat includer. Kemudian orang-orang yang memiliki bakat includer ini dia butuh tempat bergabung. Bahasanya dia butuh tempat organisasi atau komunitas atau diterima oleh orang banyak. Dia butuh itu, pengakuan ya. Ada kesempatan berekspansi, memperluas organisasi gitu. Dia juga butuh ruang luas, posisi terbuka, dan situasi yang mendukung untuk menambah orang baru ke dalam tim. Jadi seperti itulah gambaran orang-orang yang memiliki bakat includer. Dan kalau nggak rame, dia kehilangan dirinya deh. Dia akan merasa ada dirinya ketika berada pada komunitasnya. Berbahagialah yang memiliki bakat includer, karena mereka atau Anda pasti tidak akan sendiri. Anda akan bersama dunia Anda dan orang-orang yang berada di komunitas yang sama, sehingga bisa lebih maksimal ya kualitas hidupnya, bisa merasakan kebersamaan, bisa berbagi dan lain-lain, melakukan kegiatan yang lebih produktif, saling mengisi. Baik, demikian dari saya dalam kajian bakat includer. Semoga menambah pengetahuan bagi kita semua dan bermanfaat. Jangan lupa tetap berada di zona 4E, enjoy, easy, excellent maupun earn, sehingga Anda akan mendapatkan kebermanfaatan dari kondisi ini. Baik sahabat talent mapping yang berbahagia, bagi Anda yang memahami bakat Anda, selamat berprestasi. Salam 4E.